supaya maksudnya ngajak mikir loh. Jadi kamu kok jadi pemain aja kok nggak tobat, yang nyediain gamenya aja bandarnya udahan loh gitu. Gimana caranya biar aku selalu menang? Kalau memang ada cara untuk jadi kaya dengan cara jadi pemain, ya dia juga nggak mau jadi bandar, ngapain capek-capek jauh ke Kamboja. Nah kebanyakan orang yang nyampe akhirnya habis-habisan sampai judinya sampai hancur lebur, sampai utang banyak, itu kan kalau udah nyampe titik itu, duit sedikit tapi dapatnya dari judol dipakainya buat pinjol, rungkat. Guys, sekarang ini produk Cina ada di mana-mana menyerbu, bukan saja Indonesia tapi ke seluruh dunia. Untuk Anda yang ingin ya kemudian mungkin mengimpor atau bahkan mengekspor, ya tidak saja ke China tapi ke negara-negara lain, harus belajar dong ilmunya. Jadi ikutin kursus yang bernama Berani Ekspor dan Impor, termasuk produk-produk dari Cina, dan kita juga bisa mengekspor ke China. Mereka banyak sekali juga butuh produk-produk dari kita ya. Untuk yang mau ikut silakan scan QR code ini atau klik link yang ada di video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tamu saya luar biasa, anak muda, Kasep, Ustadz ya, Dennis Lim Setiawan, betul namanya ya? Iya betul. Nama Chinese-nya Lin Chin Fu. Lin Chin Fu. Cuman kan kalau di logat Hokkien, Lin itu jadi Lim. Okay. Kalau di Mandarin jadi Lam. Jadi kalau di Mandarin Lin Chin Fu, kalau di Hokkien Lim Kim Hok, kalau pakai logat Hong Kong Lam Kam Fuk. Menarik banget karena dia nggak segan, nggak takut juga mengaku mantan bandar judi online. Itu awalnya permintaan yang ngundang sih, supaya maksudnya ngajak mikir loh. Jadi kamu kok jadi pemain aja kok nggak tobat, yang nyediain gamenya aja bandarnya udahan loh gitu. Padahal jadi pemain itu gampang tobatnya Om, karena pasti kalah. Pasti kan? kalah. Pasti itu kalah ya. Pasti ujung-ujungnya pasti kalah kalau mesin itu udah style untuk mengalahkan. Betul, kan bandarnya juga punya kepengen Om. Pengen jajanin istrinya, bahkan mungkin mohon maaf pengen jajanin selingkuhannya. Jadi dia pengen mikir gimana caranya biar aku selalu menang. Kalau memang ada cara untuk jadi kaya dengan cara jadi pemain, ya dia juga nggak mau jadi bandar, ngapain capek-capek jauh ke Kamboja dengan segala resikonya. Oke. Ya gitu banget. Tapi kenapa orang jadi ketagihan gitu ya judi online? Dan korbannya banyak sekali Dan. Nggak bisa dibilang ketagihan kalau kata saya. Kok? Lebih tepat ketagihan itu kalau narkoba iya. Ya, Tapi addicted. Ini kan tapi kalau kita menang, berhenti pun atau di tubuh tuh secara fisik nggak terjadi apa-apa kan? Oh. Iya kan? Nggak masuk ke darah gitu ya? Nggak masuk ke darah. Tapi yang paling repot itu kalau orang Sunda menyebutnya kebelejok. Maksudnya kayak gini contoh ya. Hari ini masih ada sisa duit 500, besok udah gajian. Daripada habis, mendingan jadi 20 juta. Barangkali. Ternyata dikasih menang. Ingat gak ada yang jago? Adanya yang dikasih menang. Oh, menang itu dikasih? Dikasih, memang ada turn-nya, ada gilirannya. Ada gilirannya, ya, karena kalau selalu main selalu kalah juga orang gak akan ada yang mau main nanti. Jadi pasti ada giliran, dikasih menang. Tapi tentu kalau ditarik panjang kalah. Anggaplah ternyata dapat 20. Biasanya 10-nya jadi barang, 10-nya main lagi. Kalau jadi barang pun dijualnya pasti gampang karena ngerasa dapat. Maka kenangan indah itu ada kan. Tersisalah bulan depan. Ada sisa gaji lagi. Bulan lalu aja jadi 20 juta. Jadi cap tiau nih. Kenapa besok gak keulang lagi nih? Besok udah gajian ini. Kalau kalah ngeles. Iya. Menangnya kemarin lebih banyak. Lagian gue tinggal taruhan 1 juta. Hanya dengan sekali kemenangan, duit yang gope balik. Kalau 1 jutanya kalah, tinggal taruhan 2 juta. Hanya dengan sekali kemenangan, duit yang kalah dan modalnya balik. Kalau kalah lagi 2 jutanya, tinggal taruhan 4 juta balik. Didobelin terus? Dobelin terus. Pertanyaannya, kalau gajinya tinggal 4 juta, emang cuma 4 juta. Pilihannya kan nahan lapar sampai bulan depan, atau maksain nyari duit 8 juta, kan hanya dengan sekali kemenangan, balik duit gue. Itu berapa? Kecanduan kali ya? Itu jatuhnya lebih ke apa bahasanya? Tergelincir kalau kata saya. Karena setelah akhirnya dia 8 juta kalah nih dengan ngegade motor teman, dengan ngejual gelang mamanya. Pilihan dia tinggal nyari uang 2 kali lipat untuk main, atau ya digebugin temen, dilaporin polisi atau apa. Dan gak semua orang rela kehilangan uang yang mungkin dia tabun bertahun-tahun bahkan berbulan-bulan, hanya untuk kalah dalam 1 malam. Jadi di pikiran dia udah mentok, di mana aku bisa dapetin uang secepat itu sesegera mungkin. Dari situ. Nah bandar kalau udah nyampe di titik itu, lewat algoritmanya udah tinggal disetting, gak akan dikasih menang lagi karena dia sudah mentok. Dia gak punya pilihan lain selain di situ. Nah kebanyakan orang yang nyampe akhirnya habis-habisan sampai judinya sampai hancur lebur, sampai utang banyak, itu kan kalau udah nyampe titik itu, ya kan. Nah
Jadi bukan karena setiap kali kita berhenti main itu nggak ada ceritanya bandar ngirim tukang pukul ke rumah kita buat nyekek anak kita. Kalau nggak taruhan, gue cekek anak lu, nggak pernah ada. Jadi yang dilawan tuh diri sendiri. Sebenarnya, iya. Diri sendiri. Jadi diri sendiri ya. Oke. Apa ya, penasaran kali ya Dene? Lebih tepat ya. Penasaran sih sebetulnya sah-sah aja ya Om ya. Cuman kan syariat tuh menggawangi. Kamu bukan nggak boleh kaya loh, tapi kamu meninggal nggak ditanya saldonya berapa, dapatnya dari mana, dipakainya untuk apa. Udah itu aja. Mau duitmu triliunan selagi 2 pertanyaan itu lolos aman. Daripada duit sedikit tapi dapatnya dari judol dipakainya buat pinjol, rungkat. Jadi bukan nggak boleh sebetulnya penasaran. Lagian toh sebetulnya kan kalau mau jujur Om, orang yang pada pengen kaya tuh gara-gara satu aja, karena belum pernah kaya aja aslinya. Nah, orang-orang yang udah beneran pernah kaya, apakah dia ngerasa sebahagia itu? Enggak juga. Akan ada harinya dia nyobain makanan, oh ternyata daging sama tempe sama 5 cm bedanya di lidah, nyampe perut sama. Dia bisa beli 1000 restoran pun emang muat, bahkan 1000 porsi. Tetap 2 porsi. Tetap nggak akan lebih banyak dari yang disanggupin dari lambung. Jadi ya orang biasanya karena belum pernah. Makanya orang yang udah sepuh biasanya lebih bijak. Kenapa? Udah nyobain semua. Kan nyobain kaya udah, kecewa ke orang yang dia sayang udah. Jadi dia sudah di titik siapa lagi dong yang gak akan ngecewain. Tinggal Allah. Pas nyari Allah beneran, bener ya gak kecewa, tahu gitu dari dulu. Tapi kenapa korbannya banyak banget ya? Awalnya? Iya. Awalnya karena saya cek ya. Terus? Awalnya kayak begini. Saya sih ngeliatnya salah satu awalnya, dulu kami masih sosokan punya nurani Om. Jadi yang main tuh minimal 500.000 lah, atau 100.000. Yang mohon maaf ya, orang yang masih punya duit 500.000 buat main bisa jadi pemasukannya 20 juta sebulan. Orang yang punya kemampuan dapat 20 juta sebulan bisa jadi kecerdasan finansialnya masih cukup oke lah. Dia tahu kapan harus berhenti, dia kapan harus berapa yang boleh dimainin untuk supaya nggak ganggu dapurnya. Tapi ketika akhirnya tambah banyak yang pengen jadi bandar, akhirnya kan kayak ayam geprek Om. Akhirnya jadi orang pada banyak buka gitu. Nah ibarat kolamnya segitu-gitunya, ikannya segitu-gitunya, yang mancing tambah banyak. Berarti gimana? Adu-aduan murah kayak ayam geprek. Berarti yang tadinya minimal 100, 500 diturunin 10.000 juga kita terima. Permasalahannya orang yang punya duit 10.000 siapa? Tukang parkir, anak SMP. Rakyat ya. Mereka kan nggak punya kemampuan manage finansial sebagaimana yang tadi. Ini Dan, 1.200 triliun omset judi online 2025. 1.200 triliun. Ya, itu hampir separuh dari APBN Indonesia loh. Gelo. Gelonya benar gelo. Innalillahi. Tapi ya kadang-kadang bisa disebutnya omset sih ya. Berarti bisa dibilang turnover. Karena kalau dibilang nanti sama untung bersih, ya kan kita mohon maaf ya Om ya, bayar upeti dan segala macamnya juga. Upetinya gede banget ya. Upeti dulu kami 3-4 miliar sebulan harus ready. Dari tempatmu kerja aja? Yang kami buka ya, saya buka kalau sampai akhirnya kami buka kasino sendiri pun ya segituan. Kamu buka kasino di mana? Di Phoi Phet itu di Kamboja, Thailand. Kamboja. Perbatasan Kamboja. Perbatasan Thailand dan Kamboja. Memang di situ udah seperti dilokalisasi sih Om. Jadi memang di situ tuh isinya resort kasino semua. Oke. Gitu. Jadi diperbolehkan oleh pemerintah sana ya? Aslinya tadinya boleh. Udah gitu kan diilegalkan lagi, nggak bolehkan lagi. Tapi kan yang sudah berdiri tetap diizinkan untuk tetap running. Kenapa jadi banyak orang Indonesia di situ? Mereka nanti istilahnya nebeng license yang udah ada Om. Jadi nanti mereka akan sewa kantor di kasino yang sudah ada. Yang kalau naudzubillah lagi, kalau misalkan digerebek gitu ya, mereka tinggal diakui sebagai subunitnya dari kasino yang udah punya license dari dulu-dulu itu. Aman kalau kayak begitu. Ada upeti ke dalam juga dong ya? Jadi upetinya macam-macam, ke yang punya kasino sebagai kita istilahnya nebeng license-nya dia. Dan sebagian memang ada yang orang Indo juga, nggak semuanya orang Kamboja. Atau memang orang Indo nikah sama orang Kamboja untuk supaya lebih mudah dapat license dan macam-macam. Oke. Gitu. Wow, jadi dulu Dennis kerjanya di mana? 2 tahun pertama kerja di situ di Phoi Phet itu. Di salah satu kasino. Salah satu kasino grupan orang Indonesia juga yang punya. Saya mengolah sekitar 28 wepan. Nah itu satu grup sekitar 50 orang. Setelah 2 tahun berhenti dan buka sendiri. Buka sendiri. Umur berapa kamu buka sendiri? 25-an atau 24-25. Wow.
Banyak banget dong dapat duitnya. Tapi kan haram. Kuliah kehidupan saya nganggapnya di sana. Disesali tapi memang banyak pelajaran sih. Banyak sekali dulu pelajaran. sampai berapa ya kekayaan kamu, Dennis, dari ya kalau dihitungnya rata-rata rata-rata kalah sehari ada ya. Kadang kita dapat sehari omset ya 200 jutaan. Omset. Masih banyak yang lebih besar kok. Saya masih omset itu dalam arti yang kalah di hari itu. Yang kalah di hari itu. Pemasukan untuk Dennis. Itu nanti tergantung kayak misalnya waktu saya buka sendiri itu nanti kerjasamanya sama orang Hong Kong, saya kebagian di web yang itu 30%, maka tinggal dihitung. Oh, ada bagi hasilnya. Iya, kita orang kalau pengen jadi agen aja kan misalkan ya. Jadi si penyedia game itu nggak ngizinin untuk orang langsung buka websitenya, langsung daftar sendiri itu nggak bisa. Tapi biasanya di tiap daerah dibikin ada supermasternya. Master punya master lagi, lalu di bawahnya ada agen. Orang tiba-tiba zaman dulu ya, ketika akhirnya gue pengen agenin dong, kasih gue panel untuk bisa bikinin akun buat orang main. Pembagiannya gimana? 30-70 deh. Itu juga kalau kayak gitu dulu masih bisa. Jadi kalau ada orang kalah 1 juta, terus kita kebagian 30%-nya, bandar 70 atau kebalik juga bisa. Iya. Kalau ternyata orangnya menang ya kita juga PT-PT untuk bayar kemenangan si orang itu. Dan terakhir jadi bandar. Itu udah puncak jadi bandar tuh ya. Puncak apanya dulu? Puncak karir sebagai pengusaha judi online. Kejahatan judi online. Menurut saya yang paling puncak sebetulnya oknum yang disuapnya sih Om. Karena misalkan mohon maaf ya, kita bikin web judi online nih misalkan bareng. Terus anggaplah kan harus ada yang backingin dong, itu mah udah rahasia umum. Ketika kita bayar dan ternyata yang kita bayar itu pun sudah misalkan 80% dari total pemasukan kita. 80% misalkan ya. Dan ternyata si oknum yang terima, gue gak suka ya duit segini, tambahin gak? Kalau gak gue tutup loh. Itu bisa apa Om? Itu bisa apa? Jadi lebih banyak dapat backingnya daripada tergantung deal-dealannya sih. Tergantung deal-dealannya. Cuman waktu kami masih harus setor 3-4 miliar sebulan, itu kami di bulan itu memang bisa nyampe 7-8 miliaran sebulan. Tapi kan naik turun. Gila kamu. Pernah kepikir gak Dennis profesinya menjadi seperti itu? Awalnya diajak. Kalau awalnya diajak memang. Kalau ditanya kenapa sih, ya murni karena lemahnya iman sih. Dan karena belum pernah ngerasain kaya, saya tidak bisa beralasan walaupun dulu memang ada kondisi. Ya ayah sempat bangkrut, beliau sakit, harus dioperasi, anak pertama dari 4 bersaudara dan ya gitu-gitulah. Jadi gimana ya bisa nyelamatin atau ngebantuin mereka, kayaknya jadi orang kaya tuh enak ya. Jadi ya udah ketika ada tawaran di sana, kalau dibilang nggak tahu hukumnya nggak mungkin, pakai nurani aja sebetulnya orang udah bisa jawab kok. Semua koruptor juga tahu kok korupsi itu nggak boleh. Semua yang selingkuh juga tahu kok selingkuh itu nggak boleh. Cuman ya ketika lemahnya iman dan ngerasa kayaknya itu jalan keluar, selain tadi karena belum pernah kaya, berangkat terlena. Ada yang ngajak? Ada yang ngajak pertama temen. Jadi berapa bulan kamu berprofesi sebagai? Total di Thailandnya 3 tahun 1 bulan 10 hari. Terus apa yang membuat Dennis akhirnya hijrah? Satu, ternyata dunia bisa bosan. Sesuka-sukanya kita dengan sesuatu, misalkan ya, hari ini kita dapat duit 100 juta senang. Tolong cobain rasain terima duit 100 juta setiap hari. Biasa aja, lama-lama mati rasa. Bahkan masih bisa ngambek. Ketika akhirnya turun jadi 80 bisa marah loh orang. Kenapa nih cuma jadi 80 di saat orang lain belum tentu makan loh hari itu. Satu, dunia bisa bosan. Ketika kayak gitu mungkin si bodoh ini malah berpikir kayaknya saya cuma kurang kaya. Ketika akhirnya gaul sama yang lebih kaya, masalahnya lebih aneh-aneh. Dia bisa iri ngelihat di seberang restoran mewah tempat kita makan. Kalau kayak kita mau warung tenda di seberang tuh, ada seorang ibu yang lagi disuapin jeruk oleh anaknya. Dikupasin putih-putihnya. Tangannya siap menerima buangan biji ketika si ibunya pengen buang bijinya. Dia berkata, ini yang senior-senior judi yang udah lebih bandar-bandar yang lebih gede. Anak gua gak pernah tuh kayak begitu tuh. Itu sosok ngehibur pun, anak lu kan di London, anak lu kuliah di Jerman. Allah, kalau nggak minta duit gua telepon di reject bro, anak kurang ajar. Gitu dia bilang. Dan mohon maaf ya, kita lagi mabok aja di ya kan di sana tempat hiburannya itu aja ya, tempat hiburan malam.
Kalau kita lagi ngobrol 5 tahun lagi kita bikin apa? Buka 10 web lagi, 10 tahun lagi ngapain? 20 tahun. Ketika udah bicaranya 30 atau 40 tahun lagi, semua jawabannya sama. Pengen tidur hangat di rumah, nyaman, dikelilingi anak cucu yang pada pinter, juara olimpiade fisika, pada baik budi setiap pekan ngumpul. Gak ada yang permintaan yang lain. Kalau dia belum nikah kita ledekin dong, lu nikah aja belum, nikahin aja itu perempuan yang pada nggak pakai baju nari di kiri kanan lu. Itu orang mabuk masih bisa jawab, lu udah gila apa? Masa gua jadiin perempuan kayak gini jadi ibu dari anak-anak gua? Jadi Mbak logiknya masih jalan. Masih jalan sebetulnya mah. Kalau dipikir-pikir jadi oke, ternyata orang yang di bidang itu pun nggak pengen selamanya dikangtau ini di bisnis kayak begini ya. Si bodoh ini tetap enggak, pasti ada orang yang udah puluhan tahun di bidang ini tetap dia kaya sampai happy ending lah. Tidur di rumah hangat dikelilingi anak cucu yang pada rupawan dengan duit yang tidak habis-habis. Keliling sekian banyak kasino, coba ngobrol sama karyawan terlamanya, cari ownernya di mana, nggak ada yang happy ending. Ini ownernya di mana? Mati HIV/AIDS. Ini ownernya kemana? Masih di penjara dikhianati anak buahnya. Yang masih kaya ada nggak? Ada sih, tapi kan agak gila ya, anak-anaknya mati overdosis narkoba semua. Nggak nemu satupun yang happy ending. Dan yang membosankan, yang di situ nggak pengen selamanya, dan nggak ada yang berakhir bahagia. Saya nyampe di titik, oke, berarti gue cepat atau lambat emang harus berhenti. Tinggal pilihannya mau berhenti sendiri atau Allah paksa buat berhenti. Karena orang yang akhirnya bisa berhenti dari bisnis itu memang ada yang harus bui dulu. Mohon maaf bahkan penyakit kelamin dulu, ditinggal anak istri dulu. Masa harus nunggu gitu? Udahlah berhenti. Kalau ujung-ujungnya gue tahu harus berhenti, kenapa nggak dari sekarang gitu? Kenapa nggak dari sekarang? Cuman takut om, kalau berhenti mau mulai dari mana? Mulai lagi dari nol di Indonesia. Jadi ngeri juga. Dan si akal yang amat sangat dibanggakan ini karena dulu kiri kanan mohon maaf om, pecandu narkoba itu banyak sekali. Di sana karena tanpa hukum semua tukang ojek aja jualan narkoba. Tapi saya nggak pernah nyentuh sedikit pun jenis apapun karena saya tahu yang saya dapat itu dari mikir. Dan narkoba itu teman-teman saya jadi pada dongo kalau diajak ngobrol tuh nggak nyambung kalau lagi nggak pakai obat. Maka saya nggak mau nyentuh. Tapi jadi ngerasa so pinter karena nggak nemu anak seumuran yang lebih kaya dari saya waktu itu. Tapi si akal yang dibanggain itu buntu ketika mikir saya harus udahan. Tapi di Indonesia mau ngapain nih? Mikirnya gitu. Takut ya? Rezeki. Tahu-tahu di kasino lihat handphone, nonton YouTube, terus yang muncul videonya Agim. Yang ngomongin janin. Janin dalam perut ibunya emang bisa apa? Kerja gak bisa, sholat belum bisa. Tapi ibunya makan apapun, nutrisinya masuk ke janin. Itu janin yang nyari rezeki atau rezekinya yang datengin janin? Rezeki datengin janin. Terus kamu udah gede, udah bisa kerja, bisa sujud sama Tuhanmu, segitu ragu sama Allah. Kayak digampar itu mah. Gitu ya? Masa hal kayak gitu aja gak kepikiran? Iya juga ya, itu kan bener. Tutup YouTube-nya, buka Chrome, web browser, pesan tiket, pulang, nyantarin tempat beliau. Sesimpel itu. Perjuangan sih om. Dan pulang itu sebetulnya dibilang kalau ada yang beranggapan itu bodoh pun, saya pulang masih bawa duit sih sebetulnya dari sana. Bacain semua janji Allah tentang hijrah dan tobat kan jadi pede om. Karena duit buat modal ada. Ada gitu. Janji Allah tentang yang hijrah, yang tobat kan, pasti ditolong nih, gue sukses nih pasti di Indo nih, modal ada ya kan. Ya. Tapi ini mah lamunan ya. Saya jelas nggak bisa ngomong sama Allah, jelas bukan nabi, tapi suka ngelamun kayak gini. Mungkin kata Allahnya, cenah mau tobat, masa sisa duit haramnya nggak dibuang, nggak sanggup ya. Ya Allah jangan, atau ya Allah nggak sanggup. Tenang, akan kukirimkan bala bantuan. Jadi saya banyak ditolong orang. Siapa yang datang nolong? Tukang tipu datang semua. Untuk nyampe menghabiskan. Indo juga ya Allah. Bro, lu berhenti yang di sana? Gak mungkin dong di Indo lontang-lantung. Ya udah, nih gua ada bisnis nih, proposalnya kita teman dari lama, lu tinggal taruh duit segini, tiap bulan lu tinggal terima duit keuntungan segini. Menguntungkan bukan? Apakah ini jawaban dari hijrahku? Begitu ditransfer dari hari itu sampai hari ini hilang batang hidungnya. Ada yang sama-sama jujur, dibikin gak laku, bangkrut. Kita pernah pengen bikin coba developer kecil-kecilan sama yang bener-bener ahli gitu. Dia punya 8 toko bangunan, udah bikin bangun perumahan kecil-kecilan. Tapi giliran sama saya kerja sama bareng, sekali-kalinya dia rugi itu pas cuman sama saya doang. Dihabisin, intinya habis. Sampai jualan kaos kaki di trotoar di Dago kalau lagi Car Free Day.
Sampai jadi kurir JNT, naik motor panas-panasan hujan-hujanan. Jadi ngerti rasanya ya Allah, kurir tuh jas hujan satu buat barang, bukan buat badannya. Dan ngambek. Percuma udah nonggeng, udah sujud, habis-habisan juga, mendingan gue balik lagi. Oh, sempat terpikir. Sempat, tapi setelah diterusin, iya ya, ini kan pertolongan. Sisa duit haramnya jadi nggak ada yang kemakan loh. Jadi uang setan dimakan hantu ini ya? Iya, mau buang sendiri nggak sanggup. Nggak sanggup. Ya udah ditolong. Ada jalannya. Cuman kenapa waktu itu saya ngambek? Ya berarti Tuhannya saya duit. Buktinya ketinggalan sholat nggak nangis, hilang duit baru nangis. Kita sih ilahnya bukan Allah. Jadinya ngambek-ngambek wae hidupnya. Nah itu pelajaran. Luar biasa. Akhirnya ketemu Agim. Iya, nyantri langsung bertemu dengan beliau. Ya beres dari situ nuntut ilmu lagi. Di tempat-tempat lain ya santri forever aja terus. Cuman alhamdulillah jadi punya akses ke beliau. Mudah-mudahan bisa jadi pahala jariah aja bagi beliau. Umur berapa tuh waktu itu? Waktu kamu insaf? Saya lahir 91. Iya. Pulang 15 Maret 2017. Berarti itu di umur 26 menuju 27. Muda banget ya masih. Ya di sana yang lebih muda lagi ada sih, tapi sampai sekarang belum berhenti juga sih. Udah nikah waktu itu? Belum. Saya nikah umur 28 2019. Oh, jadi ketemu istri di pesantren. Di DT. Di DT. Sama-sama santri. Apa nasihat Agim kepada Dennis yang ngena banget gitu? Banyak ya. Cuman yang paling sering beliau ingetin tuh, karena kan akhirnya yang kita benar-benar perlu banget nasihat kan setelah akhirnya dibalik nih. Karena ketika akhirnya waktu duit kotornya banyak tuh usaha apapun gak pernah jalan. Ketika akhirnya mungkin udah habis semua ya mudah-mudahan tobatnya tobat betulan. Karena gak pernah dapat SMS selamat tobat Anda telah diterima gitu ya. Jadi kan akhirnya malah ya sekarang dikenal atau apapun itu. Yang gak selalu AA bilangin mah. Jangan lihat diri kamu pakai apa yang orang tahu, tapi pakai apa yang Allah tahu. Allah tahu kalau kita sendirian ngapain aja, apa yang terbesit di hati. Kamu ceramah gak akan pernah ditanya berapa ribu orang yang datang, tapi niat kamu ceramah di masjid itu hari itu apa. Jadi gitu aja lah. Habis itu jadi cintai Allah bukan dicintai makhluknya. Dennis jadi penceramah. Sudah mulai nyampein memang setelah itu ya. Selain beliau juga kan banyak ya guru-guru yang lain. Tapi walaupun mungkin yang paling dikenal orang ya beliau. Tapi nasihatnya kan sama. Jadi mau balik ya silakan nyampein apa Ustaz. Orang pulang aja mau tobat kok. Nyampein apa ya sampein apa aja. Terus lebih gampang nyampein Islam tahu daripada nyampein bisnis. Bisnis kata kita bener cara marketingnya begini, kata orang lain belum tentu. Kalau nyampein Islam, orang Islam wajib sholat, siapa yang berani bantah? Dari tukang mabuk sampai kiai gak berani bantah itu. Tugas kita memastikan yang disampaikan datang dari yang maha benar. Sisanya orang berubah, Allah yang ngubah, kita gak usah ngaku-ngaku. Orang gak berubah, niat kita benar tetap jadi pahala. Ruginya belah mana? Kalau orang masih takut dakwah mungkin berarti masih mikirnya mulut orang bukan Allahnya. Ya udah bismillah. Background keluarga Dennis itu papa mualaf katanya. Iya. Mualaf. Ibu Islam. Dari keluarga Buddha iya. Ibu emang orang Losari Brebes, Muslim dari lahir. Muslim dari lahir. Iya, ketemulah mereka di Bogor, ayah dari Belitung. Oke. Nikah di situ. Oh iya dari Belitung. Iya, orang Hokkien Belitung. Jadi yang masih lahir di Cungko sana mah kakek nenek ke atas, provinsi Fujian. Dari bapak, iya. Kalau ibu Indonesia asli. Indonesia asli. Bingung juga saya emang ada Indonesia asli. Iya. Kemarin saya ribut. Ada yang depan saya ngomong pribumi non puri. Hei, hari gini masih ngomong pribumi. Emang kamu yakin kamu pribumi gitu? Dari mana nggak ngurus sanatnya? Terus Dennis sendiri pernah non Muslim ya? Waktu pulang saya nanya, saya harus syahadat lagi nggak? Karena memang secara KTP terlahir karena ayah mualaf karena nikah sama ibu. Jadi kan otomatis keluarga Islam dong. Cuman kan saya tumbuh besar sama popo sama nenek. Makan babi, di rumah ada meja abu, TK sampai SMA sekolah Katolik, nyari duitnya di Thailand. Muslimnya belah mana jadinya kan. Cuman ketika ulang dan kalau backgroundnya kayak gitu, kebanyakan guru sih bilangnya ya tinggal tobat nasuh aja, hijrah yang benar. Ya. Berarti gak harus syahadat lagi. Tidak harus syahadat lagi? Iya kak, kebanyakan guru-guru bilang kayak gitu.
Jadilah seperti ini sekarang, Dennis. Ya, gini mohon doanya. Kamu nggak takut gitu ngaku sebagai mantan bandar judi online gitu? Nggak ada yang marah? Kan mengganggu sebuah industri. Saya nggak nyebut satu nama pun sejauh ini. Walaupun kamu tahu banyak nama. Tapi toh yang saya tahu juga banyak yang akhirnya berhenti juga sih, udahan juga. Karena ya sama ya, dimakan usia duluan juga. Nggak pengen selamanya, ada yang mohon maaf ya. Anaknya kenapa-napa dulu, anaknya kena narkoba dulu dan yang lain-lain. Tapi ya sejauh ini ancaman mah ada ya Om. Cuman ya udah tuh nyampein udah resiko. Kita kan di Islam nggak disuruh cuman jadi baik aja, tapi ngajakin orang jadi baik. Kalau udah sekedar baik, teman kantor kita nyolong, kita bisa jadi ditraktir karena diem. Tapi kan disuruhnya ngajakin jadi baik. Ada yang nggak suka pasti. Cuman kan alhamdulillah meninggal nggak ditanya mulut dia, ditanya kelakuan kita. Dan mudah-mudahan jadi penggugur dosa yang lama. Jadi dulu ya Allah, orang mungkin orang bisa nggak ya ke surga ya Allah? Insya Allah bisa, karena misalnya ngelihat orang zuhur 2:30, asar 5:30, mereka pasti masih bisa ke surganya Allah. Kenapa? Karena saya tahu mereka kan pasti nggak punya dosa sebanyak saya. Jadi kadang dakwah itu kalau di saat orang lain dakwah mungkin layak ngarep pahala, saya mah mikir ya Allah diizinin jadi penggugur dosa yang lama aja juga udah alhamdulillah pisan deh. Mau ngejar apa lagi ya tuh? Yang paling bahaya buat kita juga dosa sendiri kok, bukan dosa orang. Gara-gara ini dapat kepahitan, kan kepahitan ya akan selalu bilang kalau nggak jadi penggugur dosa, peninggi derajat. Nabi Adam aja diusir dari surga, dosanya 1. Kita pengen ke surga emang dosanya 1. Berarti alhamdulillah kalau dijahatin orang. Luar biasa. Tinggal nanti bersikapnya gimana. Tapi ya itulah kacamata iman, kacamata yang tidak akan pernah rugi. Oke. Sekarang tiap hari berdakwah. Dakwah. Sebelum kesini juga ada ceramah dulu. Ke masjid-masjid gitu? Iya masjid. Tergantung yang ngajak sih. Kadang kampus, kadang memang masjid. Yang ininya istrinya majelis taklim, entah bapak-bapak, entah ibu-ibu. Kadang juga bentuknya seminar, mangga. Kadang kajian parenting, kajian di sekolah, kadang buat anak sekolah, buat ngikut aja. Segimana yang ngajak, namanya santri, banyak dosa. Pengen mati, diajak, bakal pengen mudah-mudahan bisa ke surga. Diajakin ngaji, masa nolak? Jadi ya udah, segimana diundangnya. Yang penting gak bentrok, dan yang penting udah bisa jadi wasilah nyampein kebaikan, udah istilah. Kalau dia ngundang kemana Dan? Kenapa? Kalau dia ngundang Dennis untuk sharing, untuk ya ceramah. di medsos kami kan ada kontak yang ditinggalkan sih untuk bisa dihubungi. Oke. Untuk bisa kajian. Jadi tinggal masuk ke Instagram atau ke yang di TikTok. Di situ Instagram ada Dennis Lim. Koh Dennis Lim. Koh Dennis Lim. Iya. TikToknya juga sama. Udah berapa tahun jadi dakwah? Pertama kali dakwah itu saya dari Oktober 2017, 21 Oktober 2017 masih ingat. Lama ya? Iya, cuman waktu itu benar-benar masih sharing di komunitas. Itu kan udah pulang kan Maret ya? Iya. Dan itu sebelum masuk Darut Tauhid, dan udah mulai gabung-gabung tuh, di situ ada pengajian, sini ya mungkin orang beda sendiri kali ya. Ngapain Ngkong kok ada di sini? Jadi kadang suka diminta sharing dong, kenapa bisa berada di masjid lah gitu di pengajian. Oh iya ya dulu ceritanya begini. Ya tapi itu jadi benar-benar pertama kali nyampein 21 Oktober 2017 sampai sekarang aja terusin. Sekarang udah sering diminta gantiin Agim ya. Kalau beliaunya bentrok aja. Beliaunya sendiri kan masih Masya Allah. Masih terus aktif. Sambil ya undangan yang ada aja. Cuman ya kadang kayak siangnya kosong, tapi pagi dan sorenya di Jakarta. Siangnya kosong pun permintaannya di Makassar kan nggak mungkin. Jadi ya kita kadang tampungin, nanti ya udah kekumpul nih, misalkan Makassar ya berangkat sana 3 hari penuhin permintaan. Sekarang katanya belajar dari Safi Antonio juga ya? Ya akhirnya diajak beliau untuk nerusin ke S2 Ekonomi Syariah. Ya siapa yang nggak mau namanya belajar mah, dipersilakan. Jadi ya udah ke siapa aja. Dari guru yang hebat lagi ya. Alhamdulillah belajar ketemu orang-orang baik, orang-orang hebat. Mudah-mudahan bisa ikut kecipratan baiknya. Amin. Amin ya.
Gitu Om, mohon doanya. Iya dong. Keberkahan apa sih Dan didapat setelah kamu hijrah? Yang di paling hati mahal gitu, ya. ya. Satu jelas tenang ya. Lebih Karena tenang. kita punya sudut pandang yang akhirnya nggak bisa minus, nggak bisa rugi. Bukan berarti nggak bisa sedih ya. Cuman kalau dulu mungkin orang sedihnya ketika dicaci, dihina. Sekarang sedihnya ketika Allah dan Rasul dihina. Kalau dulu kecewanya ketika dikecewain orang. Sekarang kecewanya kalau kemarin bisa tahajud kok tadi malam kok nggak bisa tahajud sih. Jadi tetap masih bisa ada rasa kecewa. Cuman kecewanya tuh ke Allah gitu. Ke diri sendiri ketika disambungin ke Allah. Hidupnya berubah dari yang bertanya mana yang aku suka, sekarang mana yang Allah suka. Dari yang tadinya bertanya apa aku sudah bahagia, sekarang bertanya sudah berapa orang yang kubahagiakan. Dan akhirnya kan bisa nyenengin orang yang disayang sih. Kadang kan nggak tahu ya, saya sih ngerasanya udah tambah tua juga. Tapi ketika tambah tua itu nanti bahagianya memang bergeser ke orang-orang sih. Ngelihat ayah ibu seneng, ngelihat mereka berkata bersyukur punya anak seperti ini, ngelihat senyumnya anak-anak meskipun masih bayi, senyumnya istri. Ya namanya laki-laki lah Om. Kita bak-bak di luar sana bonyok, selagi yang di rumah bahagia juga seneng. Kita lagi seneng di luar sana, tahu-tahu nyampe rumah orang yang kita sayang lagi sedih, kita juga pasti ikut sedih. Cuman udah nggak tentang diri sih. Jadi dan akhirnya apapun jadi kebaikan karena ujung-ujungnya tadi ngelihat pakai kacamata iman kan nggak ada ruginya. Itu bisa yang gitu ya. Kamu punya pandangan seperti itu gitu. Karena ujung-ujungnya harusnya bakal mandang kayak gitu sih Om. Cuman kan ada yang lebih awal, ada yang nanti terakhir setelah tahu-tahu udah umur 60 kecewa dengan ini itu sudah terima semua. Yang sampai mati juga enggak. Makanya kan justru karena misalkan sampai ada yang sampai wafat nggak kayak gitu juga. Jadi mikir, oh berarti tuh hidayah tuh semahal itu gitu. Maka kalau ibarat kita punya benda yang mahal kan kita pasti taruh di brankas, pasti benar-benar dihargain banget gitu. Terus gara-gara sudah sadar ya akhirnya ya bismillah dijaga atau juga dibagikan. Karena ya mau sampai kapan atau hidup teh ternyata nggak cuman ngejar yang aku suka. Bukan nggak boleh sih, cuman kata siapa yang aku suka teh baik melulu. Gitu kan. Kita dulu juga kecil doyan permen, pas sakit gigi malah diomelin. Ya. Jadi ya aslinya mah udah pada tahu. Cuman penasaran aja kali orang belum nyobain. Jadi udah punya anak deh. Udah menantinya 5 tahun. Alhamdulillah udah lahir sekarang usia 8 bulanan. Kembar ya? Kembar. Lain lagi tuh kebahagiaannya. Atau bertambahnya sebuah tanggung jawab. Ya kalau kita bicaranya ayatnya, amwalukum wa auladukum fitnah ya. Hartamu dan anak-anakmu fitnah. Fitnahnya kalau fitnah dalam bahasa Arab kan apapun yang menggoda keimanan. Ya kita sibuk mikirin jangan fokus sama pemberiannya sih, fokus sama pemberinya. Dulu sebelum punya anak mungkin ibadahnya digetolin, kalau setelah ada anak malah kendor, berarti fokus sama pemberiannya dong. Ibarat saya ngasih Om pulpen lah, mungkin makin nyampe rumah dilempar. Tapi kalau misalkan yang ngasih pulpennya Rasulullah, kayaknya kita bingkai kan. Nah ini yang ngasih segala kita titipan kan Allah gitu. Jadi hargai siapa yang ngasihnya gitu. Dan sesuatu baru jadi baik kan standarnya sederhana, bikin tambah dekat sama Allah enggak? Jadi kalau misalnya ini ada, harus bikin tambah dekat sama Allah. Dan kalau misalkan standar bahagia harus banyak uang dulu doang, tapi uangnya nggak bikin tambah dekat sama Allah, ya kita secapek-capeknya kerja kalah sama koruptor juga kok. Ya. Cuman ya kan hancur mereka mah di hadapan Allah. Jadi surah adil. Kalau bahagia harus punya semua-muanya dulu, Allah dong yang nggak adil, kan yang bagiin Allah. Enak tenang jadinya. Papa dan mama masih hidup? Sehat, alhamdulillah. Di Bogor, si papi masih ke toko setiap hari. Apa jualan ikan asin? Ikan asin. Di mana? Di Lawang Seketeng, Surya Kencana, Bogor. Surya Kencana, oke. Di seberang Bang Panin tuh, nah tokonya tuh. Cari aja kok Ahok di situ. Namanya Ahok ya, cuman bukan Ahok gubernur. Sama-sama Belitung tuh. Iya, Belitung juga. Iya. Satu kampung halaman. Jual ikan asin. Sama. Iya, dari dulu. Walaupun ya papi dulunya juga sempat ya begitu ya. Kami tahu bisnis kasino juga dulu kan sebelum 2004 ke bawah banyak juga kasino yang lokalan yang di Indo. Nah papi sempat di bidang kayak gituan juga. Cuman semenjak lahir anak perempuan terakhir itu benar-benar berhenti. Udahan gak mau lagi. Mami di rumah?
Mami aktif jualan online di rumah. Dulu ngedidik anak-anak, gantuin. Ya. Ibu yang luar biasa. Sabarnya. Pada momen mana ya, apa begitu anak kesayangannya pulang gitu dan insaf gitu, gimana ya ininya, apa sambutan dari sang mami terutama? Dia tahu kamu kerja di sana ya? Tahu. Dan dia tahu kerjamu apa? Tahu, cuman ya gitulah orang tua kan, sebandal-bandalnya anak. Tetap anakku gitu kan. Ya itulah orang tua ya. Kadang rumah itu bukan bangunannya kan, tapi orang-orang yang ada di dalamnya. Jadi ya yang mereka mah ngasal ngelihat saya ada deket kumpul aja udah senang. Udah bahagia, udah alhamdulillah. Meskipun waktu itu ya yang amat sangat tidak bisa dibilang jadi anak yang baik juga. Cuman ya udah istilah apalagi ketika tahu dalam Islam posisi orang tua itu semulia itu. Jadi ya terutama udah nih mumpung masih ada waktu nebus ke mereka aja. Sana sabarnya luar biasa dulu juga kan. Wah kayaknya semua film Indosiar gak sebanding dengan perjuangannya mami lah. Dulu ya kita tahu karena dulu ya papinya juga sempet dia bisnisnya seperti itu juga. Orang-orang luar biasa. Kita gak bisa milih terlahir dari keluarga yang mana, tapi insya Allah bisa milih mau mati dalam keadaan seperti apa. Mudah-mudahan husnul khotimah. Ya karena itu adalah pilihan ya. Kalau lahir seperti apa itu nggak bisa milih. Nggak bisa milih. Jadi cewek jadi cowok nggak bisa. Sekarang mami bangga banget ya dengan anaknya. Mudah-mudahan secara lisan sih sering bilang, cuman dia paling mudah-mudahan ridho ya. Udah gitu kan kita kalau lagi ketemu kayak guru-guru ya, kayak contoh Ustadz Adi kita terakhir ketemu. Adi Hidayat. Ustadz Adi Hidayat. Beliau itu kan punya kebiasaan kalau misalkan ibunya beliau nyebut apa, padahal nggak minta, cuman itu mobil bagus ya, itu besok udah harus ada di rumah. Jadi walaupun nggak langsung semuanya bisa mobil ya, misalkan martabak dulu, aduh kayaknya martabak enak, itu harus ada di rumah tuh. Tapi memang beda sih kita kalau memang benar-benar ridho Allah ada pada ridho orang tua. Kita nyenengin orang tua tuh, walaupun di luar sana nggak semuanya jadi konglomerat tajir melintir, tapi ya enak gitu hidupnya. Satu dunia cinta, tapi ibu kita pernah sakit hati, dibawa lagi dalam sholat. Ya Allah anak saya, ya Allah sakit. Oh haram itu surga bagi kita demi Allah. Jadi ya kata Roma Irama mah keramat. Keramat. Setuju saya. Apa nasihat ibu yang paling membekas bagi Ustadz Dennis? Ini cuman sementara, ini cuman ya dunia aja. Jadi jangan fokus sama yang lagi dititipin ini. Karena kalau memang benar-benar punya kita kan gak bisa diambil. Tapi kalau udah yang punya pengen ngambil betulan, kita bisa apa? Ya udah. Jadi jangan silau, jangan berubah dari Dennis yang mami tahu sih. Yang kecilnya seperti itu, saya seperti itu. Ya. Tapi kan Dennis kan pernah berantakan hidupnya kan? Wah, bukan berantakan loh, kalau jahatin orang kan jatuhnya. Cuman ya gitu ya. Dulu kan orang mikirnya di sana tuh bandar judi itu mikirnya gini loh. Gue zolimnya di mana sih? Lu main gak gue paksa, menang juga gue bayar. Gitu loh mereka mikirnya. Sama kayak misalnya mohon maaf kalau misalnya ada orang ya di Thailand kan banyak yang hybrid ya, atasnya perempuan bawahnya laki-laki. Mereka juga bilang gitu, gue zolimnya di mana, dokternya gue bayar, dia senang dengan bayarannya. Gue sakit pun gue rela, gue jual diri pun pelanggannya suka sama suka gitu loh. Dia nggak suka tinggal blok saya nggak suka tinggal blok dia. Cuman kita ketemu dia mau ngasih duit, jadi saya zolimnya belah mana. Dan jangan heran kalau ternyata mereka mohon maaf ya tetap ke tempat ibadahnya masing-masing tiap pekan, tetap rajin ngasih ke orang tuanya. Itulah efek samping. Ketika ada yang berkata, oh semua agama mengajarkan kebaikan. Ntar dulu kebaikannya menurut siapa dulu nih? Karena kalau kebaikannya menurut standar masing-masing, mereka berarti benar dong. Mereka gak zolimin orang katanya. Tapi kita semua sepakat, judi dan prostitusi adalah sebuah hal yang tidak baik. Kalau dalam Islam standar kebaikannya kan satu, jelas. Syariat, Allah suka enggak? Kata Allah jangan, meskipun kata kita, oh oke nih, boleh nih. Kalau kata Allah jangan ya pasti buruk buat kita. Oh iya, di Islam tuh
agama yang mengharamkan judi ya. Iya. Iya. Iya, kalau bagi mereka kan itu permainan, Om. Permainan. Ya. Orang kalau kayak encek-encek di Cungko sana kalau lagi kumpul Imlek sama keluarganya main sih itu sambil makan sambil apa. Dianggapnya main aja udah. Ya. Cuman ya mereka kan mungkin tahu kapan berhenti ya. Jadi ketika nyampe ke Indonesia, aduh memang masalah sih. Sama bapak dekat juga? Dekat sama papi juga. Kadang suka beliau yang ngajakin pengen apa, makan apa, main apa. Dan yang saya padahal tahu gitu. Main bowling yuk di Botani, ada nama mall ya di Bogor. Saya tahu ya. Botani. Saya tahu itu sebetulnya bukan pengen main bowlingnya, cuman biar ada alibi pengen ketemu kali. Karena saya juga mikir ya, kadang namanya tambah tua, kadang kalau ngeliatin istri juga kadang kita ngobrol ya. Kita tuh sebentar tahu. Nanti punya anak laki-laki umur 25-an harus bertanggung jawab atas istrinya. Kalau perempuan ikut sama suaminya. Terus yang tersisa apa? Udah tinggal aki-aki sama nini-nini di rumah. Yang cuman berharap anak cucunya datang seminggu sekali. Terus serius kita pengen menghabiskan itu semua dengan sambil bertengkar, ngambek. Kita tuh bukan saling bermusuh, kita tuh bukan musuh. Aku bukan musuhmu, kamu bukan musuhku. Jadi ya ngelihat nanti kita akan nyampe kayak gitu juga kalau panjang umur. Ngelihat anak cucu. Walaupun ya kadang Winda sekarang kalau ngelihat anaknya mungkin di YouTube, di televisi. Tapi ya udah. Dan mereka selalu nontonin itu, saya senang. Saya setiap kali kajian ditaruh handphone untuk siaran langsung kan. Ya. Dan gitu kan kelihatan siapa aja yang nonton. Itu papi selalu luar biasa. Nggak, padahal kalau dibilang kadang materinya ada yang harus sama karena memang dapat judulnya sama. Tapi ya terus aja ditontonin gitu. Nanti tahu-tahu begitu ketemu, hati-hati tadi ada salah sebut ini, takutnya ada yang menyalahgunakan. Ada yang nggak suka nanti digoreng gitu misalkan. Jadi ditontonin berarti oleh mereka sendiri. Senang ditonton Bapak, Papi. Ya, karena ya orang spesial ya. Mereka, kata Nabi, orang tua adalah pintu surga yang paling tengah. Bisa jadi apa kita kalau nggak ada beliau dan nggak bisa bahagiain beliau. Apa nasihat dari Papi yang paling menjadi pegangan seorang Dennis Lim? Yang kalau paling saya kagum dari Papi itu, Papi juga dulu istilahnya mohon maaf ya, raja juga di dunia hitamnya. Saya waktu SMP pernah dipalak sama preman. Dipalak ya. Dibawa ke tempat sepi, sambil dibawa ke tempat sepi dia nanya-nanya, lu tinggal di mana, bla 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 segala macam. Saya bilang tinggal ada daerah namanya di Bogor namanya Sukamulya. Karena dia nggak tahu Sukamulya, saya nyebut yang kira-kira mungkin preman tahu namanya. Saya nyebut waktu itu adalah tentara yang jadi oknum tentara yang jadi backingannya Papi dalam bisnis hitamnya. Saya, Bang Dolar, kok Ahok tahu nggak? Hah, lu siapanya? Lu ini ya saya anak. Udah pulang, jangan bilangin ke ini ya. Bapak gue begitu. Dan dia punya seperti itu. Dan kadang dulu bagaimana beliau dulunya ya, dengan apa yang dipunya, dengan tentu meskipun bisnis seperti itu. Tapi ya beliau sayang sama kami. Dan ketika akhirnya sudah benar-benar untuk anaknya, ketika berhenti, benar-benar sampai mulai jadi kenek truk ikan asin yang ngangkutin ikan asin dari Bogor ke Sukabumi, bolak-balik kemanapun itu, yang digaji sebulan cuma 15.000, anak 4 gitu. Yang padahal kalau pengen balik lagi ke dunia yang lama bisa-bisa aja. Tapi beliau menunjukkan bahwa orang tua tuh kalau udah demi anak bisa segitunya gitu. Maka ya sekarang anak yang dia udah bela-belain sampai segitunya, ya harus juga benar-benar jadi pahala jariah yang ngalir aja bagi beliau. Saya ngeliatin itunya aja sih, bagaimana beliau sampai yang kurus, sampai yang ya tahulah orang tua, kami udah kenyang buat kamu aja, padahal bisa jadi terakhir makannya sehari yang lalu. Gitu. Ya kan kita waktu akhirnya Papi jatuh kan uang sekolah 8 bulan gak kebayar. Dan kok pinjem duit dong, karena dulu saya uang jajannya 1.000 atau 2.000 sehari, 1.000-nya saya tabungin, nabung lagi di dompet karena segitu-gitunya. Pinjem ya,
Kekumpul waktu itu ingat ada tabungan 21.000. Ya. Saya masih kelas 3 atau 4 SD. Buat kita beli beras sama-sama ya. Itu kondisi lagi udah habis semua. Karena papi berhenti, ya istilahnya lagi masa pembersihan sama dari bisnis haramnya ya. Jadi ya udah sama-sama beli beras, ngumpul bareng. Gurihnya mungkin dari air matanya. Nah, nasi doang juga. Ya, orang-orang hargain mereka sih. Ustadz, apa sih nasihat untuk bangsa ini ya? Banyak udah kena judol, biasanya tuh satu paket sama pinjol tuh ya. Iya, karena ketika udah mentok kan mau nggak mau yang paling cepat kan tinggal foto sama KTP. Iya. Jadi ya takut sama Allah deh. Kadang kalau ada yang bilang gimana cara berhenti dari judol, harus direhab kah, ketemu psikologi kah, ketemu psikolog kah, psikiater kah? Bukan yang nggak setuju ya. Tapi saya berhenti juga nggak ketemu psikolog atau psikiater. Tobat aja gitu, nyari Allah aja gitu. Dan ada juga yang udah ketemu psikolog dan psikiater, mohon maaf mungkin pun ada yang sembuh berhenti, tapi juga ada yang ngulang lagi. Oke. Cuman ya karena satu, nggak mungkin bukan karena nggak tahu hukumnya, tapi karena nggak yakin sama Allah. Maksudnya harus berapa kali patah hati dan kecewa lagi baru kita sadar bahwa bahagia itu adanya bukan pada apa yang kita suka, tapi pada apa yang Allah suka. Kita sih hidupnya ngejar yang kita suka terus. Jadi ayo atuh kejar Allahnya aja dan mulai yakin kepada Allahnya. Dan ada nasihatnya, ini mah sebetulnya dari sahabat Nabi, tapi bagi saya menancap. Dunia semua orang adalah tamu dan semua yang kita punya itu adalah titipan. Namanya tamu kan gak mungkin nginep sampai meninggal, pasti pulang. Namanya titipan mau kita simpan berapa lama tetap bukan punya kita, pasti harus kita balikin. Ketika semua orang yang kita jadiin backingan udah pulang karena dia cuma tamu dan semua yang kita punya sudah diambil sama yang punya, apalagi dong yang tersisa buat kita kalau bukan amalnya. Tinggal mudah-mudahan bawa bekal amal yang sama, pulang ke hadapan Allah. Ibarat mau pulang ke rumahnya cuman harus satu jalan, cuman lewat jembatan doang. Pertanyaannya, ada nggak orang yang dengan sengaja memperindah jembatannya? Pegangannya dari emas, karpetnya empuk, lampu sorot, tanaman hias, tapi rumahnya bobrok, pintunya lepas, kacanya pecah, atapnya bolong, temboknya retak. Bukankah seindah-indahnya jembatan kita nggak mau tinggal di jembatan? Nah kita lagi di jembatan. Nama jembatannya dunia. Kenapa tidak memperbagus rumahnya? Iya. Karena kita akan kita tinggal selamanya. Iya, makanya kenapa orang gampang stres kalau kita sibuk bagusin dunianya aja atau bagusin jembatan aja, pantesan stres. Karena kita sedang bagus-bagusin sesuatu yang pasti akan kita tinggalkan. Bukan gak boleh punya, bukan. Para sahabat juga banyak kok yang kaya, cuman mereka kaya itu efek samping. Kita tujuan utama, itu repotnya. Doa aja biar kaya kok kita mah. Tapi karena mereka efek samping, jadi mereka dapat apapun yang bikinin satu. Masalah nih, gimana caranya saya gara-gara masalah ini jadi diampunin Allah. Duit nih, gimana caranya gara-gara duit ini saya jadi tambah dekat sama Allah. Itu aja standarnya. Karena kalau misalkan yang dijadiin tujuan bukan Allahnya tapi titipannya, kan pasti capek. Jadi kurang nyolong lagi. Jadi ngambek terus. Aneh loh, kita ngelihat ada orang makan rendang marah tuh aneh saya ngelihat. Saya nggak suka ya, saya sukanya rendang restoran itu. Kenapa restoran yang ini? Ya Allah, di saat yang lain ada yang belum tentu makan daging setahun sekali, dia ngambek loh. Rendangnya udah dikunyah coba, masih ngambek aja. Tapi habis dia makan. Kan kurang ajar. Lucu lah manusia kalau nggak kenal Allah. Banyak yang konyol. Oke Ustaz, seneng banget saya banyak menyimak ya, semoga video kita kali ini banyak ditonton ya, karena kita concern banget. Banyak sekali menjadi korban judi online. Termasuk di lingkungan saya aja banyak yang kena. Karyawan saya pernah ada yang kena. Habis itu. Ya, jadi rusak lah. Ya. Tapi saya setuju tadi, bahwa judi online itu adalah memerangi lah, bagaimana kita merangin diri sendiri. Lawannya diri sendiri. Ya bukan kayak narkoba ya. Narkoba mungkin udah masuk ke badan. Udah kena ke gitu. Otak. Udah nggak bisa dikontrol gitu. Ini bisa kita kontrol. Bisa.
Dan pengontrol yang paling luar biasa adalah Allah. Bisa. Tempat mengadu satu-satunya. Karena aslinya kita nggak pernah dipaksa loh untuk main. Mereka datang sukarela. Beneran Jadi yang dilawan diri sendiri. Ya berarti bukan nggak bisa berhenti, nggak mau berhenti. Atau bahkan ketika ditanya kenapa bisa nggak judi online hilang dari Indonesia, bukan nggak bisa, ada pihak yang nggak mau hilang. Kuenya terlalu besar kalau ditutup begitu saja. Jadi ya udah tuh, nanggung masing-masing kan. Uangnya mengalir kemana-mana. Iya, alhamdulillah. Terima kasih. Makasih Om. Semoga ini bermanfaat. Jadi sekali lagi mungkin yang mendengarkan ada keluarganya yang lagi kecanduan judi online, atau Anda langsung gitu ya, yang masih main atau apalagi jadikan rutinitas sampai merusak gitu. Mungkin apa yang disampaikan oleh Ustadz Denny Slim bisa menjadi sesuatu untuk direnungkan. Kita jumpa lagi dalam episode selanjutnya. Assalamualaikum.